Siap. Siap. Ini penjelasan yang barusan diomongin. Ilmu pengetahuan tentang konsep dan teknik mengemudi cuma 4 materi. Tekniknya 5 teknik. Materinya 4. Ya. Tekniknya 5 teknik. Pertama, setar awal rem kaki. Itu materinya. Setar awal rem tangan. Padat merayap, padat tersendat. Cuman 4 materi yang kita pelajari selama ini mengendalikan kendaraan. Cuman 4, enggak banyak. Jadi mesti paham. Belajar mobil itu cuma 4 materi disebut dikatakan kalau andai kata kita belajar di tempatku sekolah mengemudi dalam kategorinya adalah harus bisa yang itu tadi, harus belajar di lokasi jalan menanjak 25 derajat. Ini 25 derajat. Namanya stop and go bahasa Inggris. Kalau kita mah dijabarin posisi cara setar awal rem kaki, cara setar awal rem tangan, cara padat merayap, cara padat tersendat. Udah itu materinya. Stop and go itu maju berhenti. Tapi itu banyak metode, banyak cara. Yaitu caranya berapa banyak? 4. Ya, materinya 4 ya yang tadi. Tapi tekniknya ada 5. Kenapa ada 5? Karena padat merayap ada 2 teknik. Awas hati-hati, padat merayap ada 2 teknik. Ada yang pakai rem, ada yang tidak. Itu padat merayap. Biarin kamu bingung juga. Yang penting posisinya ngerti dulu. Kalau setar awal rem kaki, dirimu tahu nggak? Kalau andai kata dilakukan di jalan menanjak, suka melihat nggak ada orang andai kata melakukan setar awal rem kaki, mundur dikit langsung jalan. Pernah nggak lihat? Pernah. Itu namanya cara setar awal rem kaki. Ya itu tadi bilang kau posisi jangan rem tangan dulu. Ini kan nanjak. Cuman orang-orang di rumah tuh nggak ngerti. Ya. Ada berapa tuh? Ada 4 sebenarnya. Kalau berhenti ditanyakan ada 2 materi yang menjawab. Ada rem kaki, ada rem tangan. Kalau dirimu posisi melakukan cara setar awal rem kaki di jalan nanjak 25 derajat, jangankan 50, 25 derajat aja, pasti ada mundur. Pasti ada mundur. Bukan harus, tapi pasti orang pinter aja melakukan cara setar rem kaki ditanyakan 25 derajat pasti mundur. Apalagi orang awam, maka kita perlu penjelasan. Ya, hati-hati. Andai kata dirimu tidak mau mundur ditanyakan, berarti jangan digunakan cara setar rem kaki, tapi cara setar awal rem tangan yang digunakan. Ya, maka tadi mengatakan orang rumah, itu nggak boleh, harus setengah kopling dulu. Iya, memang kalau setengah kopling dulu kamu nggak mudeng juga. Itu cuma pembicaraan, belum sempurna untuk mengarahkan. Padahal cara setar rem tangan itu bunyinya begini. Pindah gas setengah kopling, tahan dulu gas. Baru rem tangan lepasin kalau udah setengah kopling. Nggak mundur, langsung jalan. Kalau melakukan cara setar rem tangan itu dilakukan di jalan nanjak 25 dan 50 derajat. Itu nggak mundur. Tapi kalau andai kata di 75, mundur, hati-hati. Jangan main-main. Dan disinilah klarifikasi masalah. Pak, Chan 4 materi ribet amat ya. Ya kan metode namanya juga. Kan harus ngerti dulu orang melakukan, memperagakan, mencerna, menyiasati. Dengan kata-kata kita arahan atau instruksi atau penjelasan harus ngerti juga. Dijelasin, setar awal rem kaki ditanyakan 25-50 derajat pasti Kalau takut mundur yang digunakan cara setar awal apa? Rem tangan. Udah selesai itu aja. Karena takut mundur. Karena setar awal rem tangan itu yang tidak mundur ditanyakan 25 dan 50 derajat masih kuat, rem tangan nahan beban. Kalau 75 udah kuat, maka ada mundur 75. Berarti gimana Pak jawabannya kalau andai kata 75 posisi melakukan cara rem tangan, kata Bapak mundur. Berarti jawabannya cuma satu. Sigap mengendalikan cara setar awal rem kaki. Karena setar awal rem tangan itu 2 materi disatukan. Setar rem kaki lalu rem tangan. Kalau nggak sigap aja mundur.
apalagi nggak sigap, yang ngegerutuk ke belakang ke bawah. Nubruk yang belakang. Ya gitu kan, ngerti? Iya. Ya, maka kita jangan coba-coba posisinya berhenti ditanyakan 75 harusnya. Tapi kan kita sewaktu-waktu kepepet. Iya. Maka kita ngajarinnya yang paling ekstrim, paling susah, tapi harus jelas. Kalau nggak jelas kamu stres juga. Karena apa? Kenapa stres? Karena nggak jelas. Betul. Belum pernah, belum tahu, belum mencoba, belum memperagakan, kan begitu. Iya. Maka kita posisi di sini posisinya adalah harus jelas dulu supaya kamunya mengerti aja dulu. Nanti disambungin dengan peragaan. Oh iya, semakin yakin kan di situ. Lalu kita kunci. Nah itu kan diperjelas gini-gini. Oh iya, jadi aja pengemudi begitu. Kalau kita cuma asal setengah kopling dulu nggak bisa, nggak cukup segitu. Iya, makanya kemarin gak ngerti ya. Iya, makanya ya. Jadi posisinya kamu mesti paham. Ini video nih buat dirimu nih. Ya. Jadi dirimu kalau andai kata setar awal rem kaki ditanyakan 25 dan 50 derajat pasti mundur. Wajar mundur. Maka kalau andai kata berhenti ditanyakan itu pilih 2 materi. Kalau setar awal rem kaki mungkin di belakangnya kosong. Mungkin kita udah enjoy karena tahu mundurnya segitu. Kenapa tidak lakukan rem kaki? Aduh takut ya udah gunakan rem. Ya udah gitu aja. Balik lagi kepercayaan sendiri. Betul ya. sekali. Jadi kembali ke perasaan kita. Perasaan kita itu apalagi kurang percaya diri. Iya. Berarti jangan dilakukan dong rem kaki. Itu kuncinya. Maka kita kalau belajar mengemudi jangan memikirkan hal-hal yang lain. Instruktur ini capek kalau ngomong. Iya capek. Wajar dong, wajar. Tapi mubazir lah. Iya. Kalau nggak didengerin mubazir ya. Iya benar. Karena di sini waktunya cuma 14 jam, 16 jam, 18 jam kan begitu. Kamu harus benar-benar maksimal. Kalau nggak didengerin, mana mungkin maksimal. Maka di sini kalau galau, sakit, rusuh, jangan latihan. Karena kita juga capek ngajar orang stres. Kan di sini kita stres. Iya benar. Oke. Jadi bunyinya setar awal rem kaki kamu mesti tahu. Bunyinya setar awal rem kaki. Gas setengah kopling. Mundur dikit langsung jalan. Mundur dikit langsung jalan. Kenapa mundur? Karena nanjak satu. Yang kedua, kenapa mundur? Karena remnya dilepas dahulu, pindah ke gas. Lalu ikutin kopling setengah. Jangan setengah kopling baru pindah gas, jangan, itu salah. Ilmu sesat. Yang bagus adalah gas setengah kop pasti mundur. Iya. Ya. Maka aku bilang tadi, kalau takut mundur, lakukan setar awal rem RS. Intinya itu aja. Jadi kita kembali ke kepercayaan dirian kita. Tapi percaya diri kita itu sesuai dengan metode kita yang diberikan. Oh, setar rem kaki kita mundur nggak mau. Rem tangan aja. Beres. Maka entong percaya tingkah batur edit tukang. Materi we. Siap. Ngan osok mau pohoken. Karena bayangan sudah alah siap mundur eta batur di tukang geus ka mana? Wajar gak? Wajar. Wajar ya. Maka di sini ada metodenya adalah harus sering-sering belajar di lokasi jalan menanjak supaya percaya dirinya semakin meningkat. Percaya diri. Semakin percaya diri, kenapa dasarnya? Karena kita mempelajari tekniknya. Gitu. Awas hati-hati mempelajari teknik, jangan sesat. Harus yang real. Nih setar awal rem tangan bunyinya. Pindah gas setengah kopling. Udah setengah baru rem tangan dilepas. Mundur apa tidak? Enggak. Gitu maksudnya. Ya. Tidak mundur ya. Hati-hati. Itu. Kalau padat merayap gimana Pak? Gambarnya udah kebayang belum? Padat merayap nanjak. Jadi kayak gini depannya ada mobil. Oh ngerayap gitu ngerayap jalan. Udah kebayang? Udah. Tekniknya tahu? Enggak. Enggak tahu.
Bunyinya padat merayap begini, mirip dengan setar awal rem kaki, tapi bedanya adalah refleks lebih cepat. Kalau rem kaki kan lama, Iya. Neken remnya. Tapi kalau padat merayap enggak. Karena padat merayap ada yang pakai tekanan rem, ada yang tidak. Kalau pakai ada tekanan rem, padat merayap ada mundur, karena ada sempat jeda. Kalau enggak pakai tekanan rem, tidak mundur. Karena masih gerak, udah setengah lagi. Maka tinggal milih. Tapi padat merayap itu bisa sendirinya, karena kita menyesuaikan pandangan. Iya. Anjir, kopling rem, kemana, gas setengah kopling lagi gitu. Begitu orang mati kita atau ada kodok loncat, ya udah di rem nggak mungkin kelindes. Iya. Jadi rem langsung gas setengah lagi, pasti ada mundur itu gerakannya. Tapi kalau andai kata Tete tadi bilang mengatakan padat merayap itu ada pelan majunya, nah itu kopling full pindah rem tanpa ditekan. Gas setengah kopling lagi, kopling full pindah rem tanpa ditekan, gas lagi setengah kopling lagi, itu aja diulang-ulang. Itu padat merayap ada dua teknik. Maka stop and go itu bukan dalam kategori stop and go doang, tapi isinya adalah 4 materi. Bahasanya stop and go gaya ya. Iya. Jauh dari Inggris. Iya, jauh dari Inggris. Padahal inti nama kita mah cara rem kaki tahu gimana bunyinya. Cara rem kaki tadi teh kopling. Nah, itu mau kopling ya, betul, Ya, kopling kopling. rem udah. Nah, terus bunyinya gimana? Bunyinya. Itu kan kopling udah di full, rem udah ditekan. Coba lakukan. Nah, bunyinya gimana? Kopling full. Ya, udah rem kaki, Rem udah. kaki. Nah, bunyinya gimana startnya? Mau bunyinya. Gas setengah gas. kop. Oh iya, yang itu gas setengah kopling. Kopling. Bukan setengah kopling baru gas, bukan. Oh ya, bukan. Dibalik yang waktu dari saudara mah. Hah? Iya kan waktu saudara mah bilangnya setengah kopling lah, cenah. Baru gas. Oh ya, itu mah rem tangan. Rem tangan, eta mah beda. Tapi kalau menjelaskan rem tangan, Iya. kalau Berarti menjelaskan rem kaki sesat itu. setengah kopling, gas dulu baru setengah kopling. Sama Kopling. sebenarnya. Gas dulu. Mau rem tangan, rem kaki sama. Ya, oke siap. Jadi paham belum? Siap. Paham. Kalau rem tangan gimana bunyinya? Kalau start rem tangan setengah kopling. Bukan sama. Gas setengah kopling. Lalu Lalu angkat rem tangannya. Kalau rem tangan. lepasin bukan diangkat. Oh ya dilepasin rem tangan. Diangkat apa diem atau ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Wajar gak kamu bingung? Wajar. Udah belum diperagain ini Iya, juga. baru teori kan. Baru teori. Ya. Kenapa aku harus teori dulu? Biar bisa pas peragaan. Bukan. Biar lebih mencernanya lebih kuat. Begitu diperagakan, oh yang barusan. Ya, siap. Gitu maksudnya. Bukan dalam artian kita teori nggak jelas, prakteknya kemana? Nah, gagal. Nah, iya benar. Maka kita itu tegasnya di sini. Bukan dalam artian kita keras, tapi tegas. Tegas memberikan pengetahuan. Kalau padat merayap, begini bunyi. Kopling full pindah rem, gas setengah kopling. Kopling full pindah rem, gas setengah kopling. Itu tidak direm. Ada juga yang direm. Kopling full di rem, digas setengah kopling. Kopling full di rem, digas setengah kopling. Itu pakai rem. Nah, itu padat merayap. Teknik yang pakai tekanan rem. Kalau tidak pakai tekanan rem, tadi kopling full pindah rem, pindah doang. Gas setengah kopling. Kopling full pindah rem, gas setengah kopling. Itu tidak ada mundur karena tidak ada tekanan rem. Seperti itu. Oke. Siap. Padat tersendat tahu. Yuk, barusan. Padat tersendat. Padat tersendat mah majunya diem, maju, diem. Lebih dikit ya. Iya, lebih dikit. Karena padat merayap itu 50 cm yang harus kamu pelajari. Tapi kalau udah bisa, kamu posisinya mau 1 meter, mau 50 cm, mau 2 meter, bebas. Tapi untuk pembelajaran pasti susah di 50 cm. Gerak mobil ke depan. Itu, hati-hati ya. Terus sekarang posisinya padat tersendat paling panjang itu posisinya 1 meter. Nggak ada yang 2 meter padat tersendat. Berarti padat tersendat itu paling panjang 1 meter. 50 cm paling panjang 50 cm lah ya. Paling pendek 1 jengkal kamu gerak ke depan. Oh iya. Tuh lihat jalannya. Oh. Dari situ ke sini. Iya.
Di situ harus pendek dong kalau andai kata padat. Ini padat ya. Pendek. Iya. Itu cuma 2 pedal dikendalikan antara gas dan kopling. Kopling itu tidak dipul, setengahnya ditahan, injek dikit, angkat, injek dikit, angkat, injek dikit, bergantian dengan gas. Gasnya gini, bem, 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 bem. Jadi gitu mobilnya. Ya. Sigap ditanyakan pengendalian di jalan datar Santai. Di jalan datar mah santai. Kalau jalan nanjak Sigap. bukan rusuh tapi Sigap. sigap. Kalau rusuh Ya. Berarti harus bisa mengendalikan ya. Soalnya kadang ning ari di ya tentu tukang sok jadi tiba-tiba rusuh. dasarnya kenapa? Eta teh ruas Bukan, dasarnya apa? dasarnya. Kenapa tiba-tiba rusuh? Soalnya asa diudag-udag. Oh bukan, kita itu belum memahami, belum refleks mengendalikan materi. Coba kalau anda kata udah di sini materinya, udah di kepala, Iya ya. mikirin orang nggak? Enggak. Iya, nyantai aja, ngapain dipikirin orang? Berarti pikiran kita secara konsentrasi, pikirannya harus benar-benar diisi ilmunya. Gitu. Matakan orang-orang rusuh teh karena belum Maksimal fokus maksimal untuk ini mempelajarinya. Iya. Nah, kan, kalau orang bodoh kan simpel, karena ada orang. Bukan, karena kamu belum bisa, belum paham, belum sempurna mengendalikan materi. Kalau sempurna mah gak mungkin mikirin orang lain, nyantai aja. Ngapain bikin orang lain? Yes. Mengemudikan mobil sendiri juga udah capek. Iya, benar. Ngapain mikirin orang lain? Iya. Rusuh itu dasarnya itu. Oke, siap, konsentrasi. Sekarang kita posisinya akan memperagakan hasil barusan teori. Check it out.